Tapi ketika lihat temanku ngelate kayak wow gitu, keren juga gitu kan. Apalagi punya basic mau jadi pelukis itu ya. Iya, apalagi awalnya itu emang aku pengen jadi pelukis. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Rolasan tuh obrolan santai tentang Kebun Karnoan, perpustakaan, dan juga lain-lainnya. Ini masih dengan tema yang sama dengan yang tadi. Ya. Yang tadi apa yang? Ya ini kalau misalnya di-uploadnya agak telat, ya yang kemarin-kemarin itu ya. Tentang perkopian lagi. Kalau tadi kita ngebahas tentang rasa-rasanya, sekarang kita ngebahas tentang dunia baristanya. Sudah hadir di sini Mbak Wida. Halo. Nah ini karena saya belum lihat IG-nya. Mungkin Mbak Wida bisa cerita dulu sedikit nih. Barista di mana ya Mbak ya? Kebetulan untuk sekarang aku lagi bergabung sama Suji Coffee Lab, tapi di situ nggak ngebar banget sih. Tapi sebelumnya aku ngebar di bar juga, tapi kebetulan udah resign, jadi aku nggak mau spill tempatnya. Aduh, sayang sekali. Oke. Udah berapa lama jadi barista? Jadi barista itu di akhir tahun 2017. Akhir tahun 2017? Ya, tapi kalau waktu 2017 itu aku baru mengawali aja. Jadi belum intens belajar kopi. Nah, kemudian tahun 2018 mulai belajar intens. Jadi waktu itu aku belajar di Kopi Q. Kopi Q ya, di Bandung. Aku belajar tentang cupping, belajar tentang latte art, belajar tentang manual brewing juga di situ. Kalau spesialisasinya Mbak Wida ini apa nih yang suka dilakukan sehari-hari bekerja ini barista? Apakah yang manual brewer atau barista itu dibagi? Tadi kan sempat jelasin tuh ke saya tuh, barista itu nggak cuman ini. Nah itu gimana? Ya, jadi untuk barista itu sebenarnya kita punya 2 cabang sebenarnya. Bisa jadi 3 juga. Tapi yang paling di highlight itu 2. Jadi ada yang lebih fokus ke latte art, ada yang lebih fokus ke manual brewing. Manual brewing. Ya, jadi manual brewing itu mencakup ketika kita buat minuman, buat kopi itu pakai alat seduh manual. Paling banyak dipakai di Bandung itu V60 kebetulan. V60. Jadi kita lebih ngulik ke V60 sama sebagian ada Aeropress juga. Kalau manual itu pour over berarti atau ada lagi? Ada lagi. Jadi kategorinya itu ada banyak, ada pour over, ada immersion. Terus selain itu ada juga yang espresso base. Espresso base itu kan yang latte tadi. Yang mocha pot. Oke. Mocha pot, truck presso itu. Immersion itu apa? Immersion itu jadi yang kayak alat lab itu bukan sih? Apa sih contohnya namanya? Itu French press. French press. Iya, jadi dia itu sebenarnya konsepnya mirip kayak tubruk, cuman setelahnya itu di press. Jadi teknologinya itu merendam ground coffee sama air. Nah ini saya tertarik tentang French press nih, karena selama ini saya nyoba bikin French press tuh gagal terus. Nah, tahu lah kalau gagal tuh berarti ada yang salah ya. Iya. Sebenarnya tipsnya gimana sih untuk French press itu? Setelah kita ground kopi itu kita taruh, kita tuang air dulu kan baru di press kan. Nah itu apakah harus diaduk dulu sebelum di press atau gimana? Nah kalau ini sebenarnya aku nguliknya itu ketika kita buat French press gak usah diaduk. Jadi biarkan dia blooming. Biasanya kalau misalkan mau si kopinya lebih light itu di bawah 4 menit. Oke. Tapi kalau misalkan si kopinya mau lebih intens itu bisa 4 menitan untuk ekstraksinya. Jadi pertama kita buat kayak tubruk gitu. Gak keburu dingin itu kopinya Mbak? Kenapa? Gak keburu dingin kopinya? Oh enggak. Kan suhunya itu disesuaikan. Berapa suhu yang pas untuk French press? Suhu pas itu 92 sampai 95 masih oke. Jadi setelah itu kita nunggu ekstraksi, setelah 4 menit kita press. Habis itu bisa langsung dinikmati. Kayaknya saya tahu salahnya di mana. Di mana tuh? Suhunya. Apakah terlalu rendah? Terlalu rendah. Keburu dingin, makanya tadi saya tanya.
Ya. Boleh dicoba tipsnya. Terus kalau Mbak Winda sendiri tadi di latte ya? Di latte. Latte. Apa favorit latte Mbak Winda? Favorit latte sejauh ini aku suka bikin swan, tapi dengan berbagai macam bentuk. Swan. Swan. Angsa. Entah kenapa mungkin itu pattern yang paling kena. Pattern paling kena atau standar? Yang paling kena. Kalau standar itu apa? Standar itu love. Kalau yang kayak bunga itu kayak daun pakis. Tulip. Ya, itu namanya tulip. Yang kayak daun pakis itu juga termasuk daun pakis rosetta kali ya. Oh, kan saya ngeliatnya kayak daun pakis. Jadi sebenarnya latte art basic itu ada 4 macam. Nah. Ada love, ada tulip, ada rosetta, sama swan. Biasanya kalau udah di level swan itu kita bisa langsung ngulik di pripur. Pripur itu apa? Pripur itu latte art bentuk lain. Jadi misalkan bentuk binatang atau mungkin bentuk alam. Oh, saya pernah sih waktu itu pesen cappuccino. Gambarnya beruang. Ngejek saya kayaknya. Itu juga pakai itu basicnya. Kalau beruang, kalau misalkan di puring itu masuknya pripur. Tapi kalau misalkan masih itu dari ini nggak sih alat-alat itu nggak sih? Etching pen. Ah? Ya, biasanya kalau beruang itu lebih ke etching pen. Jadi lebih ke apa ya disebutnya? Jadi nggak dari puring juga? Apa tetap dari teknik pripur itu tadi? Dari puring tapi dicampur sama styling. Oh. Gitu. Bisa ya bentuk beras. Saya tuh masih heran bentuknya bagus banget gitu kan. Kalau kayak swan itu kan mungkin masih bisa langsung sekali gitu kan. Iya. Karena kan garis-garisnya pun kelihatan. Kalau beruang kan ya ada matanya, ada itu gimana cara sekali tuang. Ya pasti pakai itu ya. Iya, pakai styling pen. Styling pen. Terus untuk swan juga ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi ada swan yang dari rosetta, ada yang dari tulip. Ada yang campuran dari keduanya. Basicnya. Iya, basicnya. Kalau yang kayaknya saya sering lihat dari rosetta tuh karena bunder gitu kan. Iya. Tapi ngebentuknya kayak ada kepalanya kan ke depan. Berarti banyak bunder-bundernya. Kalau yang tulip kayak gimana tuh? Saya malah belum. Kalau yang tulip dia di stack. Jadi misalkan sekarang buat bikin mejanya itu di stack 3 kali, terus nanti di stack kecil-kecil di pinggir, terus nanti dikasih kepalanya. Oh, berarti pakai alat bantu etching pen tadi juga? Enggak, kalau itu lebih ke jadi sekarang kopi saya mau rendah. Nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu, makanya ada podcast ini. Jadi awalnya itu kita bikin tulip. Jadi maksudnya di stack itu kita ngehentak. Oh, di dek. Bukan. Ininya. Pas puringnya. Dituang sekali, dituang 2 kali, dituang 3 kali. Iya. Itu namanya stack. Oh, iya. Tahu. Oh, saya baru tahu tadi gitu namanya. Saya nyoba nge-stack itu soalnya malah bleber. Mungkin volumenya harus diatur. Oke. Jadi di stack tadi itu, terus untuk tulip itu? Untuk tulipnya itu 3 kali tulip misalkan. Terus nanti dilanjut ke pinggirnya kecil-kecil. Jadi sekarang bikin tulip gede dulu di tengah-tengah, nanti bikin tulip yang kecil-kecil di pinggir. Tekniknya stack juga? Di stack juga. Oh, tapi jadi tengah ini tulip jadi gede satu. Iya. Terus di pinggir lagi. Iya, terus di pinggir tapi bertumpuk jadi ke pinggir gitu. Tapi kalau menurutku lebih sulit bikin swan dari tulip sih daripada rosetta. Saya dengerin aja mumet, Mbak. Kenapa lebih pilih yang latte dibanding manual brew? Kok kayaknya menurut saya lebih simpel manual brew ya? Mungkin karena saya bisa simpel juga sih, nggak simpel juga, lebih tricky juga sih kalau manual. Cuma kalau gue bayangin tekniknya itu kan ribet banget. Kalau yang latte art tuh harus ini, terus susunya juga harus diwaspadai. Iya betul. Sebenarnya karena mungkin aku punya cita-cita jadi pelukis waktu kecil. Wah. Dari cita-cita. Iya, jadi mungkin sampai sekarang itu masih berusaha untuk jadi pelukis, tapi medianya beda aja. Iya, di atas dengan kopi. Susu itu. Betul. Keren. Terus kopi apa yang paling disuka sama Mbak Wida ini? Kopi. Kalau single origin aku sukanya itu Puntang. Dari kopi mana itu? Dari Bandung. Ya, gadis Bandung pasti kopinya kopi Bandung ya.
Saya orang Jogja, kopinya kopi gayo. Kopi gayo. Lumayan. Soalnya Jogja ada gak sih kopi? Jogja ada sih setahu saya. Cuma aku sendiri belum pernah nyobain. Karena emang dari awal perkenalan kopi saya itu dari teman saya itu jualan kopi, dan dia emang orang Aceh, jualannya kopi gayo. Saya jatuh cinta di situ dengan kopi gayo dan specialty. Setelah itu saya, kalau dulu sih sombong, memandang rendah kopi sasetan. Waduh, kopi kok dipotong. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Gak boleh ya. Tapi kopi kok disobek. Itu dia. Tapi itu dulu lah. Sekarang mah sama aja. Sebenarnya saya juga masih menikmati kopi sobekan itu sih. Iya. Kopi Putang tuh notesnya seperti apa? Yang biasanya. Kopi Puntang itu aku suka karena dia punya acidity. Acidity-nya lumayan. Kopi gayo kan juga acidity-nya lumayan. Tapi sweetness-nya juga ada. Tapi sweetness-nya juga ada. Oke. Jadi dia lebih ke balance menurutku. Tapi sebenarnya aku kopi apapun suka sih. Yang penting ada kopi aja. Yang penting ada acidity-nya. Acidity. Iya, soalnya aku favorit banget sama kopi yang asam-asam. Berarti kopi yang disuka itu yang asam-asam. Yang asam-asam. Kayak pahit-pahit gitu kurang suka. Kalau pahit-pahit kurang suka sebenarnya. Sama. Wah. Betul. Memangnya kenapa? Kenapa suka yang asam? Kenapa? Karena gini. Kopi itu kalau terlalu pahit itu susah untuk dinikmati menurut saya. Kenapa saya dulu nggak suka kopi sampai akhirnya kenal kopi gayo itu? Karena pahit itu. Saya nggak suka. Begitu tahu ada kopi specialty dan nyobain gitu, kopi kok rasanya nggak cuma pahit ternyata. Ada asemnya, ada ini kan unik. Belum ditambah dengan notes-notes yang kalau kata Master tadi gimmick. Tapi ya sebenarnya beneran ada. Cuma yang selama ini beredar kan kadang-kadang gimmick ya. Nah itu sebenarnya ya menarik juga. Bisa dirasain, ada rasa citrus. Terus jeruk nangka kayak gitu tuh. Aku pernah nemu rasa. Nah biasanya kopi gayo tuh nangka biasanya. Kalau aku sama ini ngerasain ya. Nangka ada. Cuman yang paling unik pernah nemu cakangkung. Hah? Cakangkung. Cakangkung? Really? Jadi waktu itu ada asin dong. Asin terus ada rasa terasinya. Lah? Asin gurih, rasa terasi. Jadi waktu itu tuh ceritanya ada tamu. Dia tuh pengen diseduhin. Kita agak nakal lah, kita minta untuk kita seduh sendiri, dan setelah kita seduh kita cobain, wah kok cakangkung gitu kan. Itu prosesnya itu dari wine, gayo wine. Yap, tapi bikin pusing gitu. Mungkin karena fermentasinya lama banget, jadi kayak menghasilkan alkohol gitu kali ya. Di dalam kopinya itu. Iya betul. Asin. Kalau gayo wine asin aku pernah nyobain sih. Oh iya. Cuma menurutku tuh karena kepanasan kopinya sehingga keluar asin pahit yang yang gak enak di lidah lah. Gak enak di lidah. Ya mungkin cakangkung itu kali ya, cuma kayaknya. Cuma mungkin kurang jelas aja rasanya. Jelajah rasa saya kurang. Gak apa-apa. Nanti main-main ke Bandung barangkali. Wah siap. Kita ada agenda ke Bandung gak sih? Berarti mulai masuk kopi tahun 2017. Yep. Ini sudah berjalan 6 tahun. 5 kayaknya. 6 dong. Kan akhir 17. Oh akhir ya. Yeah. Anak saya soalnya lahir tahun 2017, jadi saya pikirnya 6 tahun. Oh berarti seumuran anaknya. Iya. Kok saya buka-buka sih? Jadi ke-spill ini. Ya. Dan dari awal sudah main latte atau? Dari awal itu sebenarnya aku bukan niat jadi barista. Apa awalnya niatnya? Itu jadi aku tuh sebenarnya bukan orang Bandung. Jadi perantau gitu. Jadi aku ke Bandung itu mau nyari ilmu pastry sebenarnya. Pastry? Yup, ilmu pastry karena aku suka masak dan aku suka kayak lihat-lihat orang bikin kue. Tapi ternyata aku ada channel ke barista, ya udah aku manfaatin aja. Terus di awal bingung, ini aku mau ngapain gitu kan, mau kemana gitu arahnya. Karena di awal itu aku awam banget tentang kopi. Tapi ketika lihat temanku ngelate, kayak wow gitu, keren juga gitu kan. Apalagi punya basic mau jadi pelukis itu ya. Iya, apalagi awalnya itu emang aku pengen jadi pelukis.
Jadi ngerasa nyambung, aku terusin, aku ngulik latte sampai aku beli susu sendiri, sampai beli kopi sendiri. Terus kayak latihan intens banget. Ngelatih itu kan butuh alat yang di pressure itu, yang di mesin espresso itu. Steam one. Nah, kebetulan aku latihannya di kedai waktu itu. Jadi kayak terfasilitasi. Karena kayak nggak mungkin kalau latihan sendiri di rumah. Iya bener. Saya latihan sendiri di rumah tuh cuma modal yang alat yang buat ngocok itu loh. Ngocok telur. Jadi diangetin terus. Nah terus saya nuangnya pakai gelas ukur. Gelas ukur gak apa-apa. Buat dinikmati sendiri gak apa-apa. Makanya gagal. Ya terus habis itu? Terus habis itu belajar ngulik sampai aku punya satu cara buat latihan latte dengan low budget. Beberapa caranya itu aku pakai SKM, terus di latte dituang lagi, latte tuang lagi, sampai udah nggak ada foamnya. Itu aku intens banget latihan kayak gitu, terus sampai ikut kompetisi kalau dulu. Pernah ikut kompetisi? Pernah ikut kompetisi. Juara? Dulu awal kompetisi tuh masuk 4 besar. Boleh lah, berarti langsung jago lah itu. Boleh. Terus jago juga sih. Mungkin 4 hoki besar aja. Loh. Mungkin hoki aja. Terus setelah itu karena aku pindah kedai juga, jadi ngerasa lebih nyaman jadi pekerja aja dan Konten tentang apa perkontenannya Mbak Wida ini? Ini sorry ya, aku kurang riset. Gak ngepoin Instagramku. Belum, nanti kepoin aja. Boleh lah. Mumpung belum pulang ke Jogja. Boleh. Jadi sebenarnya awal ngonten itu iseng aja sih. Kayak lihat teman-teman pas ngelatih itu di video. Kayak wah ya juga ya, lumayan buat kayak konten gitu kan. Bukan konten sih, awalnya pengen di video aja buat koleksi di galeri aja awalnya. Terus makin kesini lihat orang-orang, wah orang-orang pada keren juga ya. Kayak membahas ilmu barista di Instagram gitu. Jadi aku tertarik buat aku juga pengen dong kayak mereka gitu. Ternyata ada konten yang rame sampai sekarang. Kayak lebih menarik kan, berarti ini salah satu IG yang harus di follow. Editor tolong nama IG-nya. Nanti di bawah Widha_Suzy. Yang itu? Widha apa? Widha_Suzy. Terus habis itu? Habis itu kalau untuk sekarang mungkin aku setelah resign pengen event aja sih. Event. Nggak ada niat untuk buka kedai kopi sendiri? Udah pernah. Tapi gagal. Nggak belajar sama Marsus Dewa masalah manajemen keuangan. Iya, harusnya riset dulu gitu kan. Mentang-mentang punya ilmu barista jadi kayak sosokan nih buka kedai gitu. Gimana? Ternyata pengalaman punya berapa lama kedainya buka berarti? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan aja. Jadi pertama kali buka, terus pertama rame dong pasti biasanya. Enggak. Biasanya kan ngundang teman-temannya. Ya, tapi aku lebih kayak teman-teman deket aja sih awalnya. Ramenya juga nggak terlalu rame sih, nggak balik modal. Terus? Jadi targetnya belum tercapai gitu per hari itu. Apa yang kira-kira dari analisis Mbak Wida itu kenapa jadi gagal itu? Kan tadi ada kesalahan apa itu? Bagi-bagi dikit lah. Biar orang tuh kalau bikin kedai kopi juga hati-hati gitu. Iya, banyak sih. Pertama, aku budgetingnya salah. Jadi apa yang sebenarnya enggak aku butuhkan itu aku beli. Beli alat kopi terlalu mahal atau gimana? Enggak. Bukan itu. Jadi ada alat-alat yang sebenarnya itu enggak dipakai. Enggak harus ada sebenarnya. Terus kedua, aku kurang riset tentang target pasarku. Jadi aku cuma matok harga, tapi aku nggak tahu target pasarku tuh orang yang kayak gimana. Kemampuannya seperti apa? Ya betul. Terus ketiga lokasi. Lokasi itu sebenarnya cari lokasi murah ya? Murah enggak juga. Itu yang bikin aku nyesel. Udah mah enggak strategis, mahal pula. Aduh. Jadi yang paling penting itu lokasi. Waktu itu lokasi Mbak Wida itu kira-kira gambarannya gimana tuh? Perkantoran atau perumahan? Waktu itu karena aku ngebet banget pengen buka nih, pengen segera buka gitu kan. Aku nggak riset pasar dulu. Ternyata pas sebulan kemudian aku baru sadar,
oh ternyata orang-orang di sini tuh emang gak suka kopi biji ternyata. Jadi mereka itu berpikirnya itu kopi biji itu gak enak, pahit. Jadi mending kopi saset sekalian gitu. Kopi saset sekalian. Soalnya pertama harganya mahal, kedua rasanya juga mereka nggak cocok di lidah. Ya itu susah kalau udah masalah betul. Itu. Terus ketiga emang kayak lingkungannya itu deket gerbang tol. Tapi di area perumahan atau bisnis? Area bisnis memang? Enggak justru. Aduh. Itu fatal banget sih menurutku. Ya. Gerbang tol juga biasanya tuh supir truk yang suka lewat situ. Iya betul. Jadi kayak kurang cocok aja gitu. Kemahalan harganya. Betul. Karena pengalaman teman saya waktu itu jualan warung kopi gitu. Jadi emang specialty. Nah kebetulan asrama sebelah lagi ada pembangunan. Nah tukang bangunannya ke dia nyari kopi, dipikir murah, begitu tahu harganya nggak jadi. Tapi memang itu sih untuk orang awam mungkin 15.000 per cup itu agak mahal. Ya iyalah. Soalnya biasa beli kopi tuh 2.000 kan, 2.000 per satu porsi. Ini terus ke depan Mbak Wida apa nih rencananya? Masih terus menjadi barista di tempat orang atau ada keinginan lain? Atau mau merambah lomba-lomba lagi? Untuk sekarang sih aku pengennya itu fokus di konten sama beberapa event mungkin, tapi part time juga di yang benar-benar kedai gitu. Oke. Karena aku juga butuh kayak bergerak gitu kan. Kalau di kedai kan kita gerak banget. Kalau event kan cuma paling 4 jam. Ya. Jadi berarti cari pengalaman sebanyak-banyaknya terus nih Mas. Iya betul. Sampai mantep baru kita Mbak Wida maksudnya. Bukan. Ayo. Buka kedai kopi lagi ya, dan semoga lebih matang. Semoga. Oke, karena waktu harus memisahkan kita Mbak Wida, sayang sekali. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol, cuma mungkin harus lebih konsep lagi kali ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa berkomunikasi lagi. Boleh. Tenang, kita podcast ini nggak cuman live, kita juga kadang-kadang, maksudnya live tuh di tempat. Tapi kadang-kadang juga kita pakai Zoom. Jadi nanti mungkin kita bisa lanjut. Baik. Kita jadwalkan. Siap. Aman, ditunggu. Siap. Terima kasih Mbak Wida. Sama-sama. Oke, teman-teman bisa menunggu episode selanjutnya dari podcast Rolasan di lain hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.